Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Di sini saya akan memaparkan materi ijma. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ijma. Yang kedua, dasar kehujaan dan kedudukan ijma sebagai sumber hukum. Yang ketiga, macam dan tingkatan ijma. Yang pertama, pengertian ijma. Ditinjau dari segi bahasa, kata ijma merupakan masdar atau kata benda verbal yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga bisa berarti kesepakatan bulat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasul atas hukum syara untuk satu peristiwa atau kejadian. Dalam definisi disebutkan sesudah wafatnya Rasulullah SAW, karena semasa hidupnya beliau sendiri adalah sebagai rujukan hukum syara, sehingga tidak mungkin ada perbedaan hukum syara, juga tidak ada kesepakatan, karena kesepakatan hanya bisa terwujud dari beberapa orang. Yang kedua, dasar kehujaan dan kedudukan ijma sebagai sumber hukum. Ijma sebagai dasar hukum, walaupun terjadi perbedaan, namun mayoritas ulama telah sepakat sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila sudah terjadi ijma, maka hukum tersebut menjadi dasar beramal yang tidak boleh diingkar. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu." Al-Hadis, apa-apa yang menurut pendapat kaum muslimin baik, maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad di dalam kitab sunahnya, umatku tidak bersepakat atas kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, macam dan tingkatan ijma. Yang pertama, ijma syar'i. Syar'i segi bahasa artinya jelas, yaitu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ijma syar'i ini menempati peringkat ijma tertinggi. Hukum yang ditetapkannya bersifat qat'i, sehingga umat wajib mengikutinya, maka seluruh ulama sepakat dan menerima untuk menjadikan ijma syar'i ini sebagai dalil yang sah dan kuat dalam penempatan hukum syariat Islam. Yang kedua, ijma sukuti. Sukuti dari segi bahasa artinya diam, yaitu sebagian mujtahid memaparkan pendapatnya secara terang dan jelas mengenai suatu hukum, suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Ijma sukuti ini bersifat dzan dan tidak mengikat. Oleh sebab itu tidak ada halangan bagi para mujtahid untuk memaparkan pendapat yang berbeda setelah ijma itu diputuskan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang yang berkenan, maka mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.